yang harus ada dalam pernikahan atau disebut dengan rukun, yaitu wali. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, harus ada namanya wali. Lalu siapakah wali itu? Wali banyak, cuman mungkin paling tidak Anda punya gambaran. Karena secara, kalau kita bicara tentang, itu semua ada nasab, ada sambung nasab. Baru nanti pindah ke hakim lain cerita. Tapi kalau kita cermati secara nasab dan secara fitrah, memang mereka orang yang lebih kuat ikatannya, lebih kuat. Jadi semakin ke atas lebih kuat dari ayah. Baru nanti turun ke bawah. Jadi wali, Anda jika seorang perempuan, yang diperlukan hanya wali perempuan saja. Laki-laki nggak pakai wali. Laki-laki nggak pakai wali. Akan tapi perempuan saja. Jadi jika Anda seorang perempuan, wali Anda yang bisa menikahkan adalah ayah Anda. Kemudian ke atas, kakek, hingga ke atas kalau ada. Ayahnya ayah, dan ayahnya ayah ke atas, ayah. Jika ternyata ayah tidak ada, atau wali dulu, tapi nanti urutannya begitu, selagi masih ada yang di atas, bawahnya nggak boleh. Urutan berikutnya adalah saudara, sekandung. Semuanya sama martabatnya. Saudara sekandung punya kekuatan sama. Yang paling alim sama yang paling bodoh sama. Kecuali punya masalah kegilaan dan sebagainya. Kefasikan, pendosa, lain cerita. Gugur itu semuanya kewaliannya. Kalau dia fasik misalnya. Jadi kakak atau adik saudara. Adik atau kakak sama. Jadi adik menikahkan kakaknya sah. Kakak menikahkan adiknya sah. Menikahkan. Ya. Jadi saudara, dilihat saudara itu diutamakan saudara sekandung dulu. Baru saudara seayah. Baru lagi pindah anak saudara sekandung, anak saudara seayah. Nah, ada urutannya. Mungkin Anda tidak perlu menghafal juga, pokoknya nanti kalau menikah tanya aja siapa wali saya, gitu kan nanti cara. Kemudian pindah ke paman. Paman sekandung, seayah seibu, atau paman seayah. Kemudian anak paman seayah, seibu, sekandung seayah seibu. Baru anak paman seayah. Dan begitu. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Biasanya itu tidak sampai kepada paman-paman, itu sudah masih ketemu, sudah dekat-dekat. Itu adalah wali. Kemudian syaratnya wali tentunya adalah dia seorang muslim. Dan akalnya hadir. Kalau akalnya sudah tidak hadir, nggak bisa nanti. Gila. Yang bermasalah dengan akalnya. Itu tidak bisa menjadi wali. Atau bahkan fasik. Fasik itu melakukan dosa-dosa besar. Jadi, pelaku dosa-dosa gede. Na'udzubillah, tidak sholat dan sebagainya. Cuman dalam hal ini Imam Ghazali menyebutkan sepertinya susah nanti kalau seperti itu. Kefasikan merambah di masyarakat saat itu. Sehingga Imam Ghazali lebih sedikit terbuka. Oke lah, biarpun orang tua fasik, tapi insya Allah dia masih punya cintalah kepada anak. Nggak akan menikahkan anaknya dengan asal dan sebagainya. Maka di situ oke lah. Orang tua yang fasik tidak sholat atau tidak, tapi ya na'udzubillah. Ya. Jangan sampai ada punya kefasikan. Jadi diantaranya harus tidak melakukan dosa gede. Ini diantaranya. Kemudian nanti adalah di dalam keadaan tidak ikhram. Kalau dia lagi ikhram nggak bisa menikahkannya. Ini seperti itu adalah seorang ayah, seorang kakek. Dan dia seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasik. Nah, tidak fasik, adil. Adil syahadah. Bukan adil riwayah, adil syahadah. Dia tidak melakukan dosa-dosa gede. Jadi seperti itu. Dan dia laki-laki tentunya. Ya. Nah, perempuan tidak ada wali perempuan. Wali perempuan tidak ada. Kecuali dalam satu keadaan saja. Kata Imam Ghazali, idabtulina. Kalau kita diuji dengan pemimpin perempuan, rajanya perempuan, sultannya perempuan,
presidennya perempuan misalnya, seorang perempuan nggak punya wali lagi sudah. Wali yang nasab tadi nggak ada, mati semua, nggak ada semuanya. Harus dinikahkan oleh hakim. Maka ternyata yang nikahkan seorang presiden perempuan. Maka hukmuhu nafid wa nikahu sahih, kata. Ini adalah pengecualian. Karena dia menikahkan bukan karena keperempuannya, karena kehakimannya. Biarpun dalam ini ada perbedaan, ini sedikit saja tambahan lah ya. Nggak sampai derajat itu kayaknya sih. Di kampung sudah ada nanti dengan peran kiai, nanti akan kita sebutkan sebagai apa sih peran kiai. Nah, wali menikahkan dengan dirinya sendiri. Baru nanti wali-wali itu boleh mewakilkan. Wali aslinya menikahkan sendiri, ayah. Cuman biasanya seorang bapak itu biarpun anaknya sendiri kadang-kadang takut salah, takut ini, akhirnya diwakilkan. Ya. Dengan dua cara, misalnya Anda seorang bapak, Anda seorang ayah, punya anak perempuan. Anda pengen nikahkan anak Anda, boleh dengan cara Anda nikahkan sendiri langsung. Atau Anda, saya talkin, saya bimbing. Wahai fulan, aku nikahkan. Karena takut salah, boleh dibimbing oleh seorang kiai. Atau Anda mewakilkan pada seorang kiai untuk menikahkan putri Anda sah. Rata-rata sekarang langsung diwakilkan. Karena bisa saja adalah dengan menikahkan sendiri. Anak Anda. Atau Anda minta ditalkin. Sehingga Anda sebagai seorang bapak katakan, Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, salatu Rasulullah. Ya fulan, Ahmad bin fulan, angkahtuka, wazawatuka, zatuka, mati. Ngikuti boleh. Talkin gitu. Dibimbing oleh seorang kiai sah. Ini adalah seorang wali. Makanya, kemudian wali itu ada dua. Wali mujbir. Mujbir itu adalah dalam mazhab Syafi'i kita. Irama dalam mazhab Syafi'i. Wali mujbir adalah orang yang boleh menikahkan putrinya yang masih perawan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin. Biarpun bukan sebuah akhlak yang mulia. Seorang wali mujbir tiba-tiba menikahkan putrinya. Enggak sepengetahuan putrinya sah. Namanya mujbir. Adalah ayah dan kakek. Dikatakan mujbir, dia bisa memaksa pernikahan. Cuman pernikahan tidak dengan paksaan. Ini ada pembahasan irama fikih saja. Dalam irama fikih saja. Wali mujbir. Jadi seorang bapak bisa saja menikahkan putrinya tanpa sepengetahuan. Akan tapi pun demikian tetap dianjurkan untuk minta izin. Nah, minta izin. Wahai anakku, ada seorang laki-laki namanya fulan mau minang kamu. Kalau nggak mau nolak. Nangis mau banget. Jadi harus bahasanya perempuan itu urusan pernikahan itu macam-macam, isyarat. Dia nggak terang-terangan, kadang-kadang itu mau itu udah mau. Jadi paham aja. Jadi seperti itu. Nah, ini wali mujbir. Selebihnya nggak boleh memaksakan. Seorang abang tidak boleh menikahkan dengan paksa, tanpa izin. Nah, berbeda nanti jika seorang sudah menjadi janda, seorang ayah pun tidak boleh menikahkan kecuali izin. Tapi tetap tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri di dalam mazhab Syafi'i. Kecuali nanti ada bicara tentang mazhab lain untuk solusi-solusi tertentu. Nah, ini adalah masalah wali. Wali. Kemudian nanti ada wali namanya wali adl, nanti pindah kepada hakim. Wali bisa saja ditinggal lalu pindah ke hakim. Ada yang pindah kepada bawahnya kan? Tapi ada seperti wali adl, pindahnya ke hakim. Adl itu apa? Adl itu adalah seorang tua, seorang bapak, yang menghalangi anaknya menikah. Padahal sudah ketemu orang yang sekufu. Makanya ini adalah suatu hal yang luar biasa dalam Islam, maka seorang ayah tidak boleh menikah, melarang putrinya untuk menikah. Jika sudah ketemu orang kufu, lalu mengatakan tidak boleh, nggak bisa. Ayah boleh ditinggal. Karena ini kepentingan pribadi, urusan pribadi. Syahwat, hajat seorang perempuan. Orang tuanya keras kepala. Bahkan kadang matre. Atau macam-macam. Pakai rambu. Suamimu harus gini. Dia sudah punya hajat. Sudah satu kufu ketemu. Maka seorang bapak boleh ditinggalkan. Dan tidak dosa. Wali adl melarangnya seorang wali. Melarang putrinya yang sudah ketemu orang yang sekufu. Kufu sudah bahas kemarin. Yang sepadan. Kok dia melarang? Tanpa memberikan solusi pernikahan, maka boleh dilewati. Biarpun perawan ini anak gadis. Boleh dilewati. Kenapa? Dia telah berdosa. Haknya seorang perempuan untuk menikah dilarang. Nah ini wali. Biarpun wali adl, biarpun seorang wali mujbir sekalipun, tapi kalau dia adl,
dia nggak mau menikahkan putrinya, dia bisa dilewati. Nah, tentunya tetap upaya itu harus dihadirkan agar ayahnya setuju dan sebagainya. Ini keadilan di dalam pernikahan dalam Islam, indahnya dalam Islam ya. Oh, seorang perempuan, seorang anak gadis sudah ketemu jodoh, apalagi syahwat. Nanti setelah selesai kuliah. Nah, akhirnya jadi sarjana ekonomi plus zina. Na'udzubillah. Kemudian setelah itu ada saksi. Saksi harus, kalau wali itu dalam madhab Imam Abu Hanifah tidak diperlukan wali. Akan tapi ada syarat-syarat lain, harus sekufu. Maharnya harus mahar yang disetujui. Pokoknya maharnya juga mahar yang layak dan sebagainya. Jadi ada dalam madhab Abu Hanifah ya. Tentunya bagi siapapun ingin melakukan madhab Hanafi ya paling tidak harus tanya kepada ahlinya dong. Jangan dikit-dikit main madhab Hanafi. Hanafi masih ada bapaknya dan sebagainya, kecuali karena satu keadaan. Suatu keadaan. Ya, seperti orang tuanya keras kepala dan sebagainya. Dan terusnya. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.